Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari bidang peminatan, data science, dan big data yang beranggotakan saya Faizul Haq dengan 3 digit yang terakhir 203. Saya Rian Desa Saragi dengan 3 digit yang terakhir 205. Saya Indah Putri Himalayana Baho dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya Naila Zahra Anandanuki dengan 3 digit NIM terakhir 185. Pada kali ini kita akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudulkan penerapan algoritma Naive Bayes dalam prediksi resiko diabetes berdasarkan indikator kesehatan masyarakat, pendekatan data mining terhadap dataset BRFSS 2015. Berikut adalah latar belakang. Penyakit diabetes semakin menjadi masalah kesehatan global dengan peningkatan kasus akibat pola hidup modern yang kurangnya deteksi dini. Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma Naive Bayes pada dataset BRFSS 2015 untuk memprediksi resiko diabetes secara efektif melalui analisis data kesehatan masyarakat. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem prediksi berbasis data yang sederhana namun efektif. Lalu pada identifikasi masalah, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengolah dan memanfaatkan data tersebut secara optimal untuk mendeteksi resiko penyakit kronis seperti diabetes. Tantangan ini mencakup kualitas data survei yang beragam, pemilihan atribut yang relevan, serta pemilihan algoritma yang efektif untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan cepat. Rumusan masalah. Di sini kami menemukan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana merancang sistem prediksi resiko diabetes. Lalu yang kedua, sejauh mana performa algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan resiko diabetes. Lalu yang ketiga ada apa indikator kesehatan yang paling berpengaruh dalam klasifikasi resiko diabetes. Lalu pada tujuan penelitian ini adalah menerapkan Naive Bayes untuk prediksi resiko diabetes, menganalisis performa model prediksi berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkat akurasi dan kinerja model Naive Bayes dalam memprediksi diabetes. Kemudian manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu mendukung upaya pencegahan diabetes. Yang kedua, menyediakan model prediksi sederhana dan efisien. Yang ketiga, referensi untuk pengembangan sistem berbasis data. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, korelasi, atau informasi dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik, matematika, dan machine learning. Data mining dalam bidang kesehatan masyarakat memungkinkan analisis data populasi berskala besar untuk mendeteksi risiko penyakit, memahami perilaku, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian dataset BRFSS. BRFSS adalah survei kesehatan tahunan oleh CDC AS atau Amerika Serikat, mengumpulkan data gaya hidup, kondisi kronis, dan penggunaan layanan kesehatan dari lebih 400.000 responden. BRFSS 2015 sering digunakan untuk prediksi penyakit karena mencakup banyak variabel penting seperti usia, tekanan darah, kolesterol, status merokok, dan diagnosis medis. Kemudian prediksi resiko penyakit. Prediksi penyakit kronis, misalnya diabetes, bertujuan mendeteksi kemungkinan seseorang terkena penyakit berdasarkan data historis. Pendekatan ini mendukung deteksi dini dan pencegahan, bukan hanya pengobatan. Tujuan utama dari prediksi ini adalah meningkatkan deteksi dini atau early warning dan memperkuat strategi pencegahan kesehatan masyarakat. Kemudian kajian teori. Algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Keunggulan Naive Bayes antara lain 1. Cepat dalam proses training dan prediksi. Yang kedua, efisien untuk dataset berukuran besar. Yang ketiga, cocok untuk data kategorikal seperti yang ada pada BRFSS. Kajian teori yang berikutnya, evaluasi model prediksi. Yang pertama ada akurasi atau accuracy.
adalah proporsi prediksi yang benar terhadap total data. Yang kedua, presisi atau precision adalah kemampuan model dalam menghindari prediksi positif yang salah. Yang ketiga, recall atau sensitivity adalah kemampuan model dalam mendeteksi kasus positif yang sebenarnya. Yang keempat, F1 score adalah rata-rata dari presisi dan recall, cocok untuk data tidak seimbang. Untuk penelitian terdahulunya, yang pertama, penelitian oleh Sari dan Larasati tahun 2024 membandingkan algoritma naive Bayes dan gradient boosting dalam prediksi pasien diabetes. Yang kedua, penelitian oleh Ardianto dan Rasender tahun 2025 menggunakan algoritma naive Bayes, KKN, dan decision tree untuk prediksi diabetes. Metode penelitiannya yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental berdasarkan data survei kesehatan masyarakat dari dataset BRFSS 2015. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari metode studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber terbuka. Yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan dan membandingkan beberapa algoritma klasifikasi machine learning. Yang keempat, perancangan sistem. Sistem prediksi dikembangkan dengan program Python di platform Google Colab yang meliputi preprocessing data BRFSS 2015, pembangunan model menggunakan algoritma naive Bayes, serta menampilkan hasil klasifikasi dan evaluasi. Yang kelima, desain sistem. Sistem prediksi risiko diabetes ini terdiri dari beberapa komponen utama. Input data kesehatan pasien berupa file CSV atau input manual dengan atribut seperti usia, tekanan darah, dan kolesterol. Lalu preprocessing data yang mencakup pembersihan, normalisasi, serta pembagian data latih dan uji. Lalu model machine learning menggunakan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penyakit. Selanjutnya, serta output berupa label prediksi penyakit ya atau tidak, beserta metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Baik, yang keenam itu ada tools. Jadi dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan penelitian ini, beberapa tools serta perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan itu ada Google Colab. Ini untuk menjalankan program yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Yang kedua ada laptop. Ini untuk menjalankan program yang telah dibuat. Untuk mengolah data yang cukup besar, spesifikasi device juga tidak luput untuk diperhatikan agar proses pengolahan data dapat berjalan dengan optimal. Baik, untuk bab 4 ini ada jadwal penelitian. Jadi kami menyiapkan jadwal penelitian dengan total 9 kegiatan. Jadi pada bulan pertama kegiatan kami adalah penyusunan proposal penelitian. Lalu untuk bulan kedua kegiatan kami adalah penyusunan proposal penelitian, studi literatur dan pengumpulan referensi, juga pengumpulan dan pemilihan dataset. Lalu pada bulan ketiga kami masih berfokus pada studi literatur dan pengumpulan referensi, pengumpulan dan pemilihan dataset, dan mulai masuk ke pra-pemrosesan data. Pada bulan keempat, kami fokus pada pra-pemrosesan data. Pada bulan kelima, kami mulai masuk ke penerapan dan pelatihan model naive Bayes. Pada bulan keenam, kami masih pada penerapan dan pelatihan model naive Bayes, dan mulai masuk pada pengujian dan evaluasi model, dan ini berlangsung sampai bulan ke-8. Dan pada bulan ke-8, kami mulai masuk pada analisis dan hasil interpretasi. Pada bulan ke-9, kami masih berfokus pada pengujian dan evaluasi model, analisis dan hasil interpretasi, juga sudah mulai masuk pada penyusunan laporan akhir. Pada bulan 10, kami masih pada kegiatan analisis dan hasil interpretasi, juga penyusunan laporan akhir. Pada bulan 11, kami masih pada penyusunan laporan akhir dan juga sudah mulai masuk pada seminar hasil dan revisi akhir. Pada bulan ke-12, kami fokus pada seminar hasil dan revisi akhir. Lalu pada bab 5 ini ada anggaran penelitian. Jadi anggaran ini kami uraikan jadi 8 uraian pengeluaran.
Yang pertama itu ada koneksi internet untuk riset dan pelatihan model. Di sini kami merencanakan untuk 12 bulan dengan harga per bulannya itu 150.000 dan totalnya adalah 1.800.000. Lalu yang kedua ada token listrik untuk keperluan perangkat kerja. Ini kami merencanakan untuk 6 kali penggunaan pembayaran listrik dengan harga satuannya itu 50.000 dan totalnya adalah 13.000. Lalu yang ketiga ada sewa Google Drive Premium. Ini akan kami gunakan selama 12 bulan dengan harga satuannya 30.000 dan totalnya adalah 360.000. Yang keempat itu ada pembelian literatur atau jurnal atau data berbayar. Ini kami merencanakan 3 dokumen dengan harga satuannya 100.000 dengan totalnya adalah 300.000. Yang kelima itu ada biaya cetak dan jilid laporan akhir. Ini kami merencanakan 3 eksemplar dengan harga satuannya 50.000 dan totalnya adalah 150.000. Lalu yang keenam ada konsumsi selama pelaksanaan seminar hasil. Ini kami merencanakan satu kegiatan dengan harga satuan 300.000 dan totalnya adalah 300.000. Lalu yang ketujuh ada transportasi untuk bimbingan dengan 5 kali bimbingan, di mana harga satuannya adalah 50.000, totalnya adalah 250.000. Dan yang terakhir ada cadangan darurat seperti error, upgrade tools, dan lainnya. Ini satu paket dengan harga satu paketnya adalah 500.000. Dengan demikian harga totalnya adalah 3.960.000. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.